Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani tsumma yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu sekalian rahmati Allah. Insyaallah pada pembelajaran kita kali ini kita akan mencoba membahas salah satu topik yang sangat urgent dalam pembelajaran kita, yaitu corporate governance atau tata kelola yang baik yang disebut dengan istilah good corporate governance atau GCG syariah, yang dalam bahasa Arabnya dikenal dengan istilah al-hawkamatur rasyidah. Materi ini termasuk hal yang sangat urgent untuk kita ketahui karena diharap akan semakin memperkokoh dan memperkuat fikih pengelolaan dan produk LBS, yaitu kuat secara fikih dan dalil, relevan dengan industri halal global, serta siap mencetak praktisi, auditor, dan entrepreneur syariah. Bapak-bapak Ibu sekalian rahmati Allah, terkait dengan GCG ini, secara umum dia memiliki arti dalam bahasa Arab diistilahkan sebagai al-hawkamatur rasyidah, yang mana kalau kita coba uraikan secara bahasa Indonesia, pengertian istilah ini adalah sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur hubungan antara pemilik, pengelola, pemangku kepentingan, serta regulator agar perusahaan berjalan sehat, adil, transparan, dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita lihat dari sudut perspektif syariah, GCG tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga keseimbangan dunia akhirat, kehalalan proses, keadilan, keberkahan usaha, serta kemaslahatan masyarakat. Jadi inti daripada GCG ini adalah mengelola perusahaan sesuai prinsip Islam, menjaga amanah kepemimpinan sebagai leader dalam perusahaan tersebut. Dia akan menentukan sukses tidaknya, syar'i tidaknya, maka menjaga amanah kepemimpinan juga, menghindari praktik haram seperti riba, gharar, maisir, dan zalim yang kita kenal, yang kita sudah pelajari, mengutamakan kemaslahatan dan bertanggung jawab secara moral, spiritual, sosial, dan hukum. GCG, mengapa kita harus pelajari dan apa untungnya, apa urgensinya? Secara umum, GCG ini menjadi penting, GCG syariah maksudnya menjadi penting secara ekonomi. Dia akan menjaga keberlanjutan perusahaan, mencegah fraud, manipulasi, dan korupsi bisnis, juga meningkatkan kepercayaan investor, nasabah, dan publik, serta menjaga stabilitas ekonomi umat. Ini secara ekonomi. Secara syariah, bisnis adalah ibadah yang kita pahami dan kita yakini bahwa bisnis itu adalah ibadah. Bisnis adalah ibadah. Kepemimpinan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap harta akan dimintai hisab. Ini secara syar'i. Secara sosial, urgensi GCG kita telusuri dan kita dapatkan, dia dapat menjaga keadilan distribusi kekayaan, melindungi hak pekerja, konsumen, dan masyarakat. Ya, tidak ada eksploitasi di sana. Menjaga teladan bisnis yang bermartabat. Nah, oleh karena itu ada beberapa dalil yang bisa kita jadikan hujah, landasan dalam mengelola perusahaan atau bisnis atau LBS secara syar'i melalui sistem GCG. Pertama adalah terkait dengan amanah dan tanggung jawab, tidak akan lepas dari surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kalian, ya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kemudian juga terkait dengan transparansi dan kejujuran, tentunya tidak lepas dari surat Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian melakukan transaksi hutang piutang dalam tempo waktu tertentu, maka tulislah, catatlah, rekodlah dia. Kemudian ya, jadi ayat ini
282 surat Al-Baqarah itu menegaskan pencatatan keuangan, dokumentasi, transparansi, dan akuntabilitas. Larangan terkait dengan korupsi dan kecurangan, surat Al-Baqarah ayat 188 yang sudah kita kenal bersama, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara sesama kalian dengan cara yang batil. Dan terkait dengan keadilan, surat Al-Maidah ayat 8, i'dilu huwa aqrabu littaqwa wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini merupakan tagar kita ya terkait dengan keadilan, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Itu terkait dengan ayat yang bisa kita jadikan hujah, sandaran terkait dengan pembelajaran kita tentang topik GCG, Good Corporate Governance. Dari hadis terkait dengan amanah ini, Rasulullah SAW mengingatkan kita, kullukum ra'ain wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Nabi SAW juga pernah menegaskan terkait dengan pengusaha, pebisnis, at-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Pedagang, pebisnis yang jujur dan amanah, dia akan bersama para nabi, para siddiqin, dan para syuhada kelak di hari kemudian, di hari kiamat. Ini terkait dengan dalil dan hujjah. Adapun terkait dengan sejarah singkat ya. Secara singkat saya coba uraikan sedikit mengapa kita mempelajari GCG dalam perspektif syariah ini. Ada sejarah penerapannya dalam Islam. Praktek ekonomi Nabi SAW di Madinah, pengawasan pasar oleh muhtasib, Umar bin Khattab membuat sistem pengawasan dan keadilan ekonomi dan seterusnya, itu sudah ada sejarahnya di dalam Islam. Jadi Nabi membangun ekonomi di Madinah ketika pertama kali datang ke Madinah, ekonomi yang berbasis kejujuran, transparansi, keadilan pasar. Nabi SAW bahkan mengangkat al-alaqah al-ihtisab, muhtasib, pengawas pasar, seperti Sa'id bin Sa'id dan Umar bin Khattab yang diangkat oleh Nabi sebagai muhtasib, polisi yang mengawasi pasar jangan sampai ada penambahan harga di luar daripada tupoksi yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi SAW, dan juga mengawasi monopoli, karena monopoli atau ihtikar, penipuan timbangan dan sebagainya itu dilarang dalam Islam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat pengawas yang disebut dengan muhtasib di pasar. Jadi kalau kita telusuri sedikit sejarah ringkas ketika Nabi datang ke Madinah itu, masyarakat Madinah berpindah dari pola agraris ke sistem pasar pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Jadi kebutuhan pokok seperti gandum, kurma, dan bahan makanan lain termasuk peternakan ya, yang menghasilkan daging sering bergantung pada musim dan pasokan dagang, terutama terkait dengan kebutuhan pokok kurma dan gandum. Ketika pasokan menipis, sebagian pedagang di Madinah saat itu yang ditangkap oleh baginda Nabi SAW, mereka melakukan penimbunan barang, hoarding, untuk dijual pada saat harga naik. Ini dilacak oleh baginda Nabi SAW. Sehingga tindakan tadi itu yang diamati oleh Nabi, harga kebutuhan pokok itu melonjak. Rakyat kesulitan mendapatkan bahan makanan dan muncul ketidakadilan ekonomi. Itu yang dilacak oleh Nabi, kemudian ditangkap oleh Nabi terkait dengan hoarding tadi itu, penimbunan barang. Nah, terjadi praktek penimbunan ini yang mengakibatkan barang langka di pasar, masyarakat terpaksa membeli dengan harga tinggi, keuntungan besar ada pada penimbun. Itu yang ditangkap oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga perilaku ini sangat merugikan masyarakat Islam dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan statement yang kemudian dijadikan rujukan dan sandaran hukum masyarakat di Madinah yang merupakan masyarakat Muslim pertama dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat Madani. Nabi melarang praktik
penimbunan tersebut melalui beberapa hadis seperti la yahtakiru illa khati. Ini sering ditegaskan oleh Nabi, tidak orang yang melakukan ihtikar itu tidaklah orang yang melakukan ihtikar monopoli penimbunan kecuali orang itu berdosa. Ini diriwayatkan oleh Ma'mar bin Abdullah dalam hadis Sahih Muslim. Ada lagi hadis yang menjelaskan hadis yang pertama tadi, man ihtakara 'alal muslimina ta'amahum darabahu Allahu bil juzami wal iflas. Ini lebih tegas lagi dan lebih detail. Barang siapa yang menimbun makanan kaum muslimin, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin, Allah akan menimpakan kepadanya penyakit lepra dan kemiskinan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian ada satu hadis lagi, al-jalibu marzuq wal muhtakiru mal'un. Orang yang membawa barang dagangannya ke pasar tidak menimbun tapi terus memperjualbelikan harta barang dagangannya untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan kebutuhan masyarakat, maka dia akan diberikan berkah. Al-jalibu marzuq wal muhtakir mal'un. Sebaliknya orang yang melakukan ihtikar penimbunan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Jadi tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pemetaan dan mengatur distribusi barang di masyarakat ini termasuk GCG di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Good Corporate Governance. Nah, keterkaitan dengan kebijakan pasar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menimbulkan apa? Kebijakan Nabi melalui statement beliau tersebut, hadis-hadis beliau tersebut, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kebijakan Nabi tersebut membangun pasar bebas di Madinah. Penolakan Nabi untuk menetapkan harga secara paksa, ta'sir, ada istilahnya itu, hukum ta'sir itu. Kalau keadaan ekonomi masyarakat sedang jatuh, maka pemimpin berhak memberikan aturan harga barang tersebut. Dulu pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto itu. Di masa saya masih SD, saya sering dengar di radio, harga cabai sekian, harga minyak goreng sekian. Itu disebutkan supaya di pasar tidak ada yang melangkahi uh, harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Itu yang disebut dengan tasair ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerapkan itu dulu karena beliau lebih memilih mekanisme pasar yang adil dan tidak manipulasi, tidak manipulatif ya. Nah, namun ketika ada pihak yang sengaja merusak keseimbangan pasar tersebut melalui penimbunan ihtikar, Nabi tegaskan pelarangannya. Jadi ini merupakan bentuk GCG di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di zaman para sahabat pun ada, seperti di zaman Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah, beliau menolak mengambil keuntungan negara untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Beliau terkenal sangat dermawan, hartanya semua dilimpahkan untuk dakwah Nabi. Ketika beliau menjabat jadi khalifah, sama sekali tidak ada keuntungan dari Baitul Mal itu yang beliau ambil. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat sistem pengawasan pasar, membuat laporan kekayaan pejabat sebelum dan sesudah menjabat yang menjadi cikal bakal LHKPN itu, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Itu sudah ada di zaman Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab yang sekarang ini diterapkan oleh kita untuk dieksekusi oleh pihak legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bahkan BUMN, itu sudah ada di zaman Umar bin Khattab. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Jadi harus dilaporkan dan dibuatkan kepada Umar bin Khattab sehingga tidak ada penyelewengan dan tegas pada konflik kepentingan. Banyak lagi ya. Dan ini sangat luar biasa sehingga itu kita perlu mencontoh dan bukan datang begitu saja. GCG syariah ini sudah ada dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat serta para salafun saleh dahulu. Di zaman Khulafa, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, sampai dinasti Ottoman. Itu sudah ada sistem GCG ini diterapkan secara syar'i. Hanya saja ketika kita dijajah, negeri-negeri Islam dijajah, dipreteli semua sistem tersebut. Dan karena itulah kita ini pernah jadi umat terbaik dulu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas.
karena menerapkan secara praktis GCG syariah dari segi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi kemudian khairiyah ummah ini tercabut dan hilang karena kita menanggalkan uh, sistem Islam secara kafah dalam kehidupan kita. Ada beberapa penerapan praktik di syariah ya, yang bisa kita jadikan contoh untuk saat ini supaya kita tidak berbicara kosong. Saya coba berikan sedikit ya contoh daripada GCG tersebut dalam uh, kehidupan modern kita saat ini. Seperti rumah sakit syariah ya, RSS. RSS ini, rumah sakit syariah di Indonesia ini sudah ada. Salah satu contoh LBS yang telah berhasil menerapkan GCG syariah, yaitu Sultan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Uh, dan juga Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo, Rumah Sakit Sari Asi Ar-Rahmat Tangerang, Rumah Sakit Nur Hidayat Bantul Yogyakarta. Rumah sakit ini telah mendapatkan sertifikasi atau pengakuan sebagai RSS, Rumah Sakit Syariah. Yang berarti mereka menjalankan operasionalnya dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah dari DSN MUI dan berdasarkan fatwa MUI nomor 107 tahun 2016 termasuk aspek governance-nya atau GCG-nya tersebut. Mengapa sampai perlu kita sampaikan ini? Ada beberapa poin yang bisa kita jadikan acuan mengapa rumah sakit syariah tersebut sudah diterapkan secara syar'i berdasarkan prinsip syariah. Ada beberapa poin GCG syariah yang diterapkan dalam rumah sakit tersebut. Sebab ada penelitian, ada para researcher melakukan penelitian di rumah sakit tersebut. Yang ditemukan adalah memang layak rumah sakit Islam Sultan Agung bisa dikategorikan sebagai rumah sakit syariah karena sudah menerapkan prinsip syariah dan tata kelola atau yang disebut dengan al-hawkamatur rasyidah GCG, Good Corporate Governance-nya itu sudah berjalan. Dari segi apa? Kepatuhan syariah, syariah compliance. Operasional rumah sakit itu mengikuti pedoman DSM terkait dengan layanan medis, akad dengan pasien, dan pemasok obat-obatan, alat-alat kesehatan, serta layanan spiritual pasien pendampingan. Transparansi sudah ada, informasi biaya, prosedur, dan kebijakan layanan disampaikan dengan jelas kepada pasien dan bahkan stakeholder-nya. Akuntabilitasnya juga struktur organisasi jelas diterapkan, serta tugas fungsi masing-masing unit itu sudah diatur dan terus dikontrol oleh koordinatornya atau direkturnya langsung. Responsibilitas manajemen yang bertanggung jawab terhadap kepatuhan hukum dan peraturan. Fairness-nya juga keadilan, apalagi yang kita sudah sebutkan dalilnya dalam Al-Quran, pelayanan mempertimbangkan aspek keadilan seperti pelayanan sama rata dan tidak ada diskriminasi. Yang kaya miskin semua sama dilayani. Dan sistem reward punishment yang adil bagi staf. Ya. Kemudian independensinya. Jadi rumah sakit Islam Sultan Agung tersebut sudah menerapkan sistem syariah seperti ini sehingga dikategorikan memenuhi kriteria menerapkan GCG tersebut secara syar'i dalam pengelolaan rumah sakitnya. Independensinya juga terjaga, yaitu keputusan strategi dibuat secara profesional tanpa intervensi yang bisa merugikan kepentingan syariat atau stakeholder yang ada di rumah sakit tersebut. Kenapa rumah sakit Islam Sultan Agung ini dijadikan contoh untuk LBS ya? Karena setelah diteliti ternyata kepercayaan publik masyarakat terutama pasien itu meningkat terhadap rumah sakit itu dan rumah sakit PKU Muhammadiyah juga dan beberapa rumah sakit yang disebutkan tadi itu integrasi nilai syariah dalam tata kelolanya itu nampak sekali setelah diaudit diteliti contoh praktik baik dan terukurnya nampak sekali.
Nah, ada beberapa juga prakteknya, ya, praktek JCG ini diterapkan dalam pesantren misalnya. Kalau di dalam pesantren, kalau tadi dalam perusahaan, kita dalam perusahaan ini masuk kategori di situ adalah rumah sakit, rumah makan, restoran, termasuk juga kolam syariah yang sudah kita bahas sebelumnya. Sistem JCG-nya harus mengikuti standar yang sudah disiapkan, yang sudah ada SOP-nya, nanti gratis transparansinya dan sebagainya. Nah, kalau dalam pesantren kalau ada yang bertanya, misalnya GCG syariah pada pesantren itu sebenarnya sudah diterapkan, tinggal ditingkatkan pengelolaan dan tata kelolanya. Misalnya pengasuh kiai sebagai pemegang amanah tertinggi, dewan pengasuhnya, majelis kiainya harus ada, direksi yayasan manajemen pesantrennya, unit usaha syariah pesantren itu. Semuanya pengawasan keuangannya bukan lagi dikelola serampangan atau apa adanya, tetapi profesional dan menghilangkan dengan tidak menghilangkan ruh kesantriannya. Nah, itu pengelolaan GCG kalau kita luaskan kepada pesantren ya, karena ini termasuk juga perusahaan ya atau ya lembaga pendidikan ya, dia termasuk dalam lembaga pendidikan yang bisa menghasilkan profit ya, bisa menghasilkan profit eh, melalui dana infak sedekah atau melalui eh, penerapan si setiap pelajar yang masuk pesantren tersebut karena kualitasnya sudah terjamin. Jadi kalau praktik keuangan pesantren, ya, dia harus ada laporan dana pembangunannya secara terbuka, berkala. Penggunaan dananya jelas dan terukur. Pengelolaan aset wakafnya profesional. Dan itu diumumkan terbuka. Nah, secara terbuka. Sehingga kepercayaan, trust masyarakat kepada pesantren yang dikelola secara profesional melalui manajemen ICG ini, syar'i, itu semakin meningkat. Manajemen gurunya yang direkrut untuk mengajar di situ, guru yang profesional, ada sertifikatnya, dan betul-betul terlatih karena akan mengeluarkan atau mengkader murid-murid yang juga diharapkan mumpuni keluar dari pesantren tersebut mengabdi kepada masyarakat. Kurikulumnya jelas dan terarah. Pengawasan mutu pendidikannya juga harus terukur dan diakui. Jadi seperti itu untuk pengelolaan pesantrennya. Sehingga kalau dilihat dari kepatuhan syariah, seluruh aktivitasnya berbasis adab dan syariah untuk pesantrennya. Lembaga pendidikan Islam lah. Unit bisnis pesantren harus halal, koperasi pesantren, percetakan kitab misalnya, ada pertaniannya, ya, sawah ladangnya ada, bahkan ada peternakannya dikelola dengan cara yang halal, minimarketnya syar'i dan seterusnya. Jadi contoh nyata pesantren modern seperti Gontor, di sana ada badan pengelola wakaf profesional, laporan keuangannya juga tahunan, secara berkala disampaikan dan terbuka, sistem administrasi digitalnya sudah dikelola secara profesional, usaha pesantren yang profesional dan syariah compliance-nya juga ada. Nah, kalau kita lihat, kita kembangkan lagi dalam hal perusahaan, uh, dalam GCG syariah pada perserikatan, pada organisasi, maka yang perlu diperhatikan untuk perusahaan, dia harus uh, dia harus memperhatikan struktur GCG, ada ketua yang menjalankan amanah kepemimpinan. Ini kalau organisasi ya, ada pengurus hariannya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, yang mengelola organisasi, badan pengawasnya mesti ada, memastikan berjalan benarnya organisasi itu, anggota sebagai pemilik suara moral. Itu juga harus ada dalam struktur seperti itu. Praktek penerapan langsungnya
transparansi organisasi, laporan donasi dibuka, program jelas dan terstruktur, serta terukur, tidak ada manipulasi jumlah donasi untuk citra organisasi. Amanah jabatan kalau misalnya dia sebagai pimpinan utama, penasehat utama, jabatan itu bukan kehormatan, ya, tetapi sebagai amanah. Karena ada orang sekarang ini menerima jabatan itu karena akan meningkatkan ketokohan dia di masyarakat. Jangan, itu adalah amanah. Tidak menggunakan organisasi untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik pribadi sifatnya, bisnis pribadi, popularitas pribadi, jangan sama sekali. Karena kalau seperti itu berarti GCG-nya bermasalah, GCG syariahnya bermasalah. Akuntabilitas program, setiap program perencanaan, pelaksanaan, laporan pertanggungjawabannya, evaluasi dan musyawarah rutin, itu semua harus berjalan dengan baik, ya. Menjaga jangan sampai terjadi konflik, ada konflik kepentingan di dalam organisasi itu. Sama juga di pesantren, di rumah sakit, jangan sampai ada konflik kepentingan. Ketua tidak boleh memonopoli keputusan, tidak boleh otoriter. Dana organisasi tidak bisa dipakai untuk keluarga. Tidak ada nepotisme di sana. Ini semua adalah tata cara menuju kepada good corporate governance syar'i dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pendidikan. Jadi contoh praktisnya juga dalam lembaga zakat ada audit Lasnas nasional juga, ya. Kemudian BMT, Baitul Mal wa Tamwil, itu sudah diterapkan audit publik tahunan, distribusi sesuai dengan syariah 8 asnaf, pelaporan online-nya tetap berjalan, dan kalau untuk ormas itu rapat plenonya terbuka, kaderisasi adil, dan dana organisasi itu jelas dari mana dan diperuntukkan untuk apa, ada laporannya sangat jelas. Jadi ini penerapan GCG secara profesional, ya, secara praktis, sehingga bisa menjadi contoh yang bisa menjadi terapan untuk diterapkan oleh lembaga bisnis atau LBS yang lainnya. Jadi faktor keberhasilan GCG syariah ini tidak lepas daripada amanah, ya, menjaga kepercayaan dan tidak menyalahgunakan jabatan, ya, transparansi, keterbukaan informasi dan laporan keuangan, dan akuntabilitas, ya, struktur yang jelas dan sistem pengawasan. Karena dengan adanya poin-poin ini, maka keberhasilan GCG dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah lembaga pendidikan atau bahkan dalam sebuah perusahaan LBS itu akan berhasil. Nah, konflik kepentingan ini yang harus dijaga, jangan sampai terjadi karena akan buyar habis dan bisa jadi fitnah, ya. Apalagi kalau labelnya syar'i, ya, jelas-jelas syar'i dan sudah menjadi pengetahuan publik, lalu kemudian terjadi konflik kepentingan, penyalahgunaan jabatan, ini jadi fitnah. Nanti ujung-ujungnya Islam, itu kan Islam kayak gitu. Nah, jangan, kita harus jaga jangan sampai terjadi konflik kepentingan dalam bisnis syariah. Ini harus dihindari dalam bentuk apa? Penyalahgunaan jabatan, nepotisme, kemudian markup proyek, pemilihan vendor yang tidak objektif. Ini harus dihindarkan. Kemudian hikmah kenapa harus kita terapkan GCG syariah ini dalam LBS? Karena perusahaan lebih stabil dan dipercaya, akan menimbulkan kepercayaan masyarakat publik. Ekonomi umat akan menjadi kuat. Kita tidak lagi disetir, dicucuk hidungnya ke sini dan ke sana, karena kita sudah punya ekonomi kuat. Jadi tidak melulu dikuasai oleh oligarki. Umat Islam sudah punya basis ekonomi yang kuat. Bisnis bernilai ibadah. Jadi apa yang dilakukan itu semua nilainya ibadah. Karena itu yang kita yakini. Apa yang kita jual, kita kembangkan, kalau niatnya dari awal itu untuk menegakkan agama Allah, agar supaya umat ini kuat, tidak meminta-minta, tangan di atas, itu lebih baik daripada tangan di bawah, nilai bisnisnya itu akan bernilai ibadah. Kemudian mencegah krisis moral dan finansial yang kadang terjadi di masyarakat kita ketika terjadi defisit, ketika terjadi trismo, dan sebagainya.
kesimpulan daripada pembelajaran kita terhadap good corporate governance syariah ini adalah bahwa untuk menerapkan GCG syariah adalah wajib secara moral. Nah, meneguhkan amanah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Nah, telah dicontohkan oleh Nabi, para sahabat, dan salafun saleh menjadi fondasi ekonomi Islam yang kuat dan berkah, bernilai ibadah dunia dan akhirat. Demikian Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian rahmati Allah, semoga bermanfaat. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.